Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, Bapak, Ibu, adik-adik jamaah sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di subuh ini, subuh 18 Muharram 19 Muharram ya. 19 Muharram 1444 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 2022. Allah izinkan kita hadir di majelis ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini kita akan memperingati 17 Agustus ya, 77 tahun Indonesia merdeka. Bulan Agustus ini memang syarat dengan bulan-bulan perjuangan, bulan-bulan yang bahkan dalam catatan sejarah Islam, bulan Agustus itu menghadirkan banyak catatan sejarah, baik itu kemenangan khususnya dan juga tidak menampik adanya kekalahan dalam kilas panjang sejarah umat ini. Sebelum kita tarik 17 Agustus 45, dulu ya, pada 15 Agustus sampai 20 Agustus itu terjadi perang hebat, tercatat dalam sejarah dunia, dalam sejarah militer dunia, namanya Perang Yarmouk 636 Masehi. Itu terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di masa ujung akhir kepemimpinannya. Ini kan kita ingat kemarin Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kan didaulat menjadi khalifah di masa yang paling genting dalam sejarah umat ini, yaitu sesaat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kata sejarawan Muslim Raghib As-Sirjani, beliau mengatakan tidak ada, atau kalau hari ini umat ini merasa sangat genting keadaannya, maka ketahuilah bahwa saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 1000 kali lebih genting suasananya dibanding keadaan umat hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi tanda petik bencana, ya. Bencana bagi bangsa, bagi umat yang pada masa itu masih mengawali menyemai benih-benih dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal-awal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau harus menghadapi keadaan yang pelik, kaum murtadin, pembangkang zakat, munculnya nabi-nabi palsu, karena semuanya bergejolak. Ya, bahkan disebutkan tidak ada satupun wilayah yang tidak bergejolak kecuali 2, yaitu tanah Makkah dan satu wilayah kecil, ya. Satu wilayah kecil, satu desa di wilayah Hijaz. Selebihnya semua bergejolak. Ya, semuanya bergejolak.
Karena ada sebagian mengatakan bagaimana mungkin Muhammad wafat, ya. Bagaimana Islam setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Bermunculanlah nabi-nabi palsu, sayalah nabi pengganti Muhammad. Muncullah para pembangkang zakat. Buat apa kita zakat kalau nabinya sudah wafat? Terus begitu. Dan di saat seperti itulah kemudian Abu Bakar Siddiq dilantik. Meski sebahagian sahabat justru mengatakan, ya Abu Bakar ini kondisinya pelik banget. Ini kondisinya sudah sedemikian ruwet. Bagaimana kalau kita sudahlah stay di rumah masing-masing, kita beribadah kepada Allah sampai nanti Allah menjemput kita. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, bagaimana mungkin aku hidup sementara Islam? Bagaimana mungkin aku melihat Islam ini hancur sedangkan aku masih hidup? Maka kemudian beliau menerima baiat kaum muslimin, didaulat menjadi khalifah. Tahun pertama Khalifah Abu Bakar itu menjabat, yang beliau lakukan adalah melakukan konsolidasi internal. Beliau selesaikan konflik di tubuh umat ini. Maka itu beliau langsung membentuk satu pasukan khusus untuk memberantas nabi-nabi palsu. Satu demi satu nabi-nabi palsu itu diselesaikan, dan terakhir itu adalah yang paling layat itu kan Musailamah al-Kadzdzab, ya, paling layat, sampai kemudian harus dibobol bentengnya dari dalam oleh oleh Barra bin Malik, ya. Barra bin Malik yang kemudian dilempar oleh Khalid bin Walid melewati benteng, yang dari dalam kemudian dia membuka benteng itu karena Musailamah begitu amat kuat bersembunyi di balik benteng. Selesai nabi palsu, muncul kaum Riddah. Itu pun diselesaikan oleh Abu Bakar di masa kepemimpinan tahun pertama. Meski resiko yang harus dihadapi adalah terbunuhnya atau syahidnya lebih kurang 70 para penghafal Quran, yang kemudian di masa Abu Bakar itulah untuk kali pertama tadwin Quran. Untuk kali pertama pasca banyaknya sahabat mulia yang syahid dan mereka adalah para hufaz, para penghafal Al-Quran, maka kemudian di masa itulah Abu Bakar melakukan tim tadwin Al-Quran, penyusun mushaf Al-Quran. Dikumpulkanlah yang punya hafalan, dikumpulkan yang punya tulisan, dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq sampai menjadi satu mushaf. Kemudian diserahkan kepada Umar bin Khattab, kemudian Umar menyerahkan kepada Hafsah anaknya, dan kemudian di masa Utsman bin Affan, Hafsah menyerahkan mushaf ini kepada Khalifah Utsman, yang kemudian ditetapkan sebagai mushaf resmi dan tidak boleh ada mushaf selain yang dimiliki oleh Utsman. Maka kemudian kita mengenal dengan istilah mushaf Utsmani. Selesai itu. Nah, di tahun kedua inilah Abu Bakar Siddiq kemudian melakukan satu hal yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah bahkan difikirkan oleh para pejabat militer manapun, para jenderal militer manapun di dunia ini, di mana Abu Bakar Siddiq melakukan dua serangan sekaligus di satu masa, yaitu ke Persia dan ke Romawi. Dan serangan Abu Bakar Siddiq ini kan yang dituju bukan wilayah kecil, ya, melainkan dua hegemoni besar, ya, dua kekuatan adidaya di masa silam, Persia dan Romawi. Ini kekuatan maha dahsyat. Tapi di masa Abu Bakar Siddiq beliau langsung mengirimkan dua jalur sekaligus atau dua peperangan sekaligus di satu masa. Dan hebatnya Abu Bakar Siddiq dengan kecerdasannya, dengan keberaniannya, Persia runtuh. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Keyakinan Abu Bakar ini tentu didasari akan nubuat Nabi SAW bahwa kelak kalian akan mengalahkan Faransi, kemudian akan mengalahkan ulama. Ketika Persia sudah jatuh di Qadisiyah ini, kemudian Abu Bakar Siddiq mengutus 4 jenderal, 4 panglima untuk menaklukkan wilayah Suriah atau futuhat, ya, bukan menaklukkan tapi membebaskan, memerdekakan wilayah yang belum merdeka dari segi keimanan. Hurriyatul abdu, ya, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad.
memerdekakan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Tuhannya hamba. Maka itulah futuhat kemudian dilakukan oleh 4 utusan jenderal di masa Abu Bakar Siddiq. Tapi Roma tahu Suriah itu kan miliknya Romawi, ya. Wilayah Syam itu miliknya Roma, di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Palestina. Itu masuk di bawah kekuasaan Romawi. Maka dan dia melihat Abu Bakar mengirimkan 4 jenderal dengan wilayah yang terpisah, di titik-titik yang terpisah. Maka Heraklius ketika itu melihat peluang ini pemenang perang dunia satu ini, ya, perang dunia dengan Persia ini kelihatannya tidak bisa dianggap main-main. Apalagi mendengar nama Khalid bin Walid, ya, mendengar nama Khalid bin Walid saja ini pemimpin Romawi agak gemeter, dia bahkan ingin melihat langsung di mana atau bagaimana wajahnya Khalid bin Walid kan itu, Pak. Nanti dalam perang itu nanti dia ingin ketemu itu dengan Khalid bin Walid itu yang mana, ya. Jadi nama Khalid ini memang mengguncang, ya, mengguncang jagat militer dunia. Maka Romawi melihat ini peluang, umat Islam akan terpecah konsentrasinya karena ada 4 jenderal yang diutus di titik yang terpisah. Maka Romawi kemudian mengerahkan pasukan 250.000 pasukan untuk menyerang salah satu titik Amr bin As, ya, titik yang dipegang pada saat itu oleh Panglima Amr bin As. Ke satu titik saja 250.000 pasukan. Gempur ini habisi, selesai dalam logika militernya Romawi. Tapi jenderal-jenderal umat ini bukan jenderal ecek-ecek, Pak. Mereka ngerti, ya, kondisi seperti ini. Ketika sudah terdengar kabar bahwa Romawi, ya, membentuk pasukan besar untuk menghabisi titik satu kaum muslimin, maka kemudian dengan serta-merta para pemimpin panglima ini bersepakat untuk membangun atau menyatukan satu barisan menghadapi pasukan 250.000 Romawi ini. Didaulatlah kemudian pemimpin tertingginya adalah Khalid bin Walid. Lagi-lagi Khalid bin Walid. Didaulatlah Khalid bin Walid menjadi panglima tertinggi dari 4 jenderal yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk menghadapi gempuran bersama, ya, gempuran besar Romawi ketika itu. Bertemulah mereka di dekat Sungai Yarmuk, wilayah Jordania, yang kemudian perang itu dikenal dengan Perang Yarmuk. Berapa jumlah kaum muslimin ketika itu? Kurang lebih 36.000, karena ini pasukan gabungan dari 4 jenderal. 36.000 pasukan berhadapan dengan 250.000 pasukan Romawi. Bandingannya jauh, Pak. 36.000 berbanding 250.000 itu berapa kali lipat itu? Ya, hitung ribunya kita hilangkan aja, 36 banding 2,5 gitu. 36 banding 2,5 ini nggak tahu berapa. Luar biasa itu, selisih jumlah pasukannya luar biasa. Tapi dengan kepiawaiannya Khalid, nanti kita lihat itu bagaimana strategi Khalid bin Walid menggunakan hit and run, kemudian dengan strategi yang sangat luar biasa itu, ya, bersembunyi membelah pasukan, kemudian mengepung dari belakang dan seterusnya begitu. Teknik Khalid luar biasa, ya, luar biasa. Itu teknik brilian, ya, dalam strategi militer. Wallahu a'lam bagaimana Khalid bisa mendapatkan kecerdasan militer yang sedemikian hebat itu. Tapi itulah kehebatan kaum muslimin di masa itu. Perang Yarmuk kemudian menjadi catatan sejarah dunia bahwa kaum muslimin 36.000 pasukan di bawah Khalid bin Walid mampu mengalahkan 250.000 pasukan Romawi. Di titik itulah kemudian cikal bakal, ya, karena Yarmuk itu sudah masuk ke wilayah gerbang Syam, ya. Maka kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, karena itu kan titik menuju Palestina, ya, jadi kalau itu sudah terbuka, maka kemudian
Nah, uniknya adalah ketika Khalid bin Walid atau kaum muslimin memenangkan perang ini, Pak, ketika tersiar kabar bahwa kaum muslimin memenangkan peperangan di Yarmuk ini, terdengar kabar Abu Bakar As-Siddiq wafat. Jadi ketika kemenangan kaum muslimin di perang Yarmuk, di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dan kaum muslimin telah bersepakat mengangkat Umar bin Khattab. Ini kaum muslimin masih di Yarmuk, Pak. Kaum muslimin masih di Yarmuk, 36.000 pasukan ini masih di Yarmuk. Terdengar kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq wafat. Dan di Madinah sudah terjadi pembaiatan. Itu Umar bin Khattab didaulat menjadi khalifah yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia diangkat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, yang dia lakukan kontroversial. Yang beliau lakukan sangat kontroversial. Dan bahkan kemungkinan ini akan menyebabkan konflik besar di tubuh umat. Tapi lagi-lagi Umar, Pak, kita punya pemimpin-pemimpin hebat, baik di level diplomatik, politik maupun dalam hal kemiliteran. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Mencabut status Khalid bin Walid sebagai panglima, digantikan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini kan umat langsung deng ini. Gimana bisa ini? Ini baru menang kok. Khalid bin Walid menang ya dengan kepemimpinannya, mengalahkan Romawi 250.000 pasukan, dikit lagi masuk Palestina, bentar lagi masuk Palestina, tapi diganti oleh Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lah sahabat-sahabat yang kan gerasak gerusuk gitu, Pak. Wah, Umar ini sentimen apa sama Khalid, kan begitu. Umar ini sentimen apa sama Khalid ini, mentang-mentang kalah saing, jangan-jangan kalah saing ini. Karena memang Khalid dan Umar itu, Pak, nanti ada bukunya khusus itu. Ada satu buku khusus menceritakan Baina Umar wa Khalid. Karena wajahnya mirip, tingginya sama, gandalnya sama. Orang kalau tidak kenal Umar dan Khalid sebelumnya akan terpaling-paling memanggil mana Umar, mana Khalid. Ya, karena sama awaknya ganal, gagahnya, dan kalau dari belakang itu berjalannya mirip. Sama-sama pewanian, tapi bedanya Nabi bisa itu, Pak. Nabi sangat paham itu. Sama-sama pewanian, beraninya Umar dan beraninya Khalid itu keberanian yang berbeda. Karena itu Nabi paham sekali. Umar tidak pernah diangkat jadi jenderal, karena berani Umar bukan di level itu. Tapi sebaliknya Khalid tidak pernah diangkat Nabi menjadi pemimpin umat dalam makna diplomasi atau kepemimpinan ummah secara umum. Karena bukan di situ level Khalid. Dua-duanya pemberani, Pak. Tapi yang satu berani dalam makna defensif, ya, yang tidak ofensif sebagaimana Khalid. Khalid itu gerasak gerusuk, sedangkan Umar itu berani, tapi setiap malam dia menangis. Ini sensitivitas Umar ini. Beda dengan Khalid. Khalid itu kalau habis perang dia menikmati malam, dia menikmati malam dengan istrinya. Ini karena dia lelah. Ini kan, dan itu diizinkan dan itu dibenarkan di dalam Islam. Tapi tidak dengan Umar. Umar itu kalau habis perang malamnya dia tahajud habis. Dan ini juga dibenarkan. Ya. Dua-duanya punya kepribadian pemberani tapi berbeda. Nanti ada bab khusus itu, Baina Umar wa Khalid. Ya. Baina Umar wa Khalid. Jadi ini sentimen apa ini Umar sama Khalid? Datanglah sahabat untuk mengkonfirmasi. Ini pentingnya tabayun. Ini pentingnya tabayun wa tasbih. Supaya umat ini tidak berkonflik panjang, datanglah sahabat-sahabat mulai, wahai Umar, ini kenapa jadi Khalid diganti? Ini umat bertanya. Ini kaum muslimin sudah di ujung kemenangan, masuk dekat lagi sampai Palestina, dekat lagi kita mengambil alih Palestina, membebaskannya dari kekuasaan Romawi. Kenapa Khalid yang harus diambil? Kenapa keputusan ini diambil pada saat setelah justru Khalid memenangkan kaum muslimin di Yarmuk? Apa kata Umar bin Khattab? Ini hebat Umar, Pak. Kata Umar, wallahi demi Allah, saya tidak benci dengan Khalid. Saya mencintai Khalid. Saya mencintai umat ini. Aku mengganti Khalid karena Allah. Karena aku melihat, kata Umar,
umat ini, aku khawatir umat ini akan terus berperang bukan atas nama Allah tapi atas nama Khalid. Sebab dengan kemenangan Yarmuk ini, aku khawatir, kata Umar, umat ini seolah-olah asal Khalid nang mimpin mesti menang. Asal Khalid nang mimpin mesti menang. Karena track recordnya Khalid ini memang nggak bisa dilawan, Pak. Nggak bisa dilawan. Bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, ketika memutuskan 3 jenderal dalam perang Mut'ah, kan Khalid nggak masuk itu, ya. Ja'far, kemudian siapa? Abdullah bin Rawaha. Satu lagi siapa? Ya, 3 jenderal, 3-tiganya kan syahid. 3-tiganya syahid. Habis sudah nih, bendera Islam hampir jatuh, panji kaum muslimin hampir jatuh. Maka Nabi kemudian dapat info 3 jenderal yang kau utus ya Rasulullah wafat 3-tiganya, syahid 3-tiganya. Siapa lagi ini? Perang belum selesai. Kata Nabi, angkat Khalid. Padahal Khalid baru masuk Islam. Khalid itu belum lama. Kalau dalam sejarah, kalau tidak salah, belum 3 bulan masuk Islam. Belum 3 bulan sudah jadi panglima menggantikan 3 jenderal. Ini kan di belakangnya ada Abu Bakar As-Siddiq, di belakangnya ada Umar bin Khattab, di belakangnya ada sahabat-sahabat hebat ini. Ya, Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Ini sahabat-sahabat hebat semua. Lah kenapa Khalid bin Walid yang diangkat? Ini dia baru mu'allaf ini. Baru mu'allaf dia. Enggak sampai 3 bulan, tapi Nabi langsung perintahkan Khalid yang gantikan. 3 yang ditunjuk oleh Nabi semuanya syahid. Dan pada saat itu Nabi langsung menunjuk pengganti yang keempat, super sub. Ya, kalau dalam bola biasanya apa ini? Super sub ya. Ya, pemain pengganti yang di luar perhitungan. Khalid bin Walid dalam perang Mut'ah. Ya, jadi Nabi saja mengakui. Maka kata Umar, aku khawatir umat ini, ya, tawakalnya tidak lagi ala Allah tapi ala Khalid. Seolah-olah kalau Khalid yang mimpinnya aman lah kita, mesti menang kita. Nah kalau Khalid yang mimpin nanti pasti menang. Maka aku gantikan dia dengan Aminul Ummah. Siapa dia? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah punya gelar. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu punya gelar-gelar hebat. Gelarnya nggak nanggung-nanggung. Ya. Ada Aminul Ummah. Ya. Orang yang paling dipercaya antara umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada Sirrun Nabi, yang paling penjaga rahasia Nabi, siapa? Huzaifah, ya, Al-Yaman. Jadi makanya kata Ibnu Abbas, kalau ada orang Madinah meninggal, aku akan lihat dulu Huzaifah ini, ya. Dia salat apa enggak? Kalau dia enggak salat, berarti itu munafik. Karena yang paling tahu daftar nama munafik itu adalah Huzaifah. Dia yang tahu rahasianya. Nabi enggak bilang kepada yang lain kecuali kepada Huzaifah. Jadi sahabat-sahabat itu punya gelar yang hebat-hebat. Ya, tinggal anak-anak kita tuh hafal nggak nama-nama sahabat-sahabat hebat ini. Ya. Jangan sampai nggak tahu gitu ya. Luar biasa ini. Maka di perang Yarmuk inilah kemudian umat Islam mendapatkan kemenangan 15-20 Agustus 636 Masih di masa akhir Abu Bakar As-Siddiq atau menuju awal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu. Masa sudah itu kemudian tidak berselang lama Pak Palestina kemudian dibebaskan. Ya, tidak berselang lama itu hitungan bulan saja. Hitungan bulan kemudian Palestina bebas di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ada lagi sejarah juga hebat di bulan Agustus ini sebelum kita akhiri. 26 Agustus 1071 itu ada perang hebat namanya Manzikert. Perang ini terjadi antara Romawi, ya, masih sisa kekuatan Romawi. 200.000 pasukan koalisi, karena di situ bergabung bangsa Frank, bergabung Prancis, bergabung Inggris, kemudian Georgia, Bulgaria, ya, Macedonia, dan sebagian besar suku-suku Turki yang masih kafir melawan pasukan kaum muslimin dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk itu kecil, Pak. Kecil, tapi dia bertahan. Ya. Perang itu kemudian dinamakan Manzikert, dipimpin kaum muslimin, dipimpin oleh seorang panglima hebat namanya Alap Arsalan.
Sedangkan pasukan koalisi ini dipimpin langsung oleh Kaisar Romanos IV, ya. Romanos Dominus IV. Nggak tanggung-tanggung Pak, 200.000 pasukan kaum muslimin kan ini kecil, jumlahnya 15.000. 15 banding 200. 15.000 pasukan kaum muslimin berbanding 200.000 pasukan Romawi atau pasukan koalisi. Inilah kali pertama dalam sejarah perang ini tercatat. Jadi kalau kita baca nanti sejarah perang dunia, perang Manzikert itu muncul, tapi kecil sekali, sedikit sekali narasinya. Kenapa? Karena sejarah Manzikert ini membuat malu Eropa sampai hari ini. Ini perang yang dianggap perang yang memalukan bangsa Eropa, atau lebih khususnya kepada kaum Kristiani. Apa sebab? Sebab mereka ini datangnya keroyokan, koalisi, ya, datangnya keroyokan, dipimpin langsung oleh Kaisar Romawi, ya, Romanos yang keempat, melawan satu dinasti kecil, dinasti Saljuk, jumlahnya hanya 15.000, kalah Pak. Sudah mah kalah, ini tercatat lagi dalam sejarah, inilah kali pertama rajanya ditawan, kaisarnya ditawan. Itu memalukan. Sudah mah sedikit bisa mengalahkan nang banyak kalah lawan nang sedikit, rajanya ditawan lagi. Sudah mah keroyokan, nang dilawan seikung, kalah lagi, kayak gitu. Jadi saking malunya ini, maka mereka siap menebus Kaisar Romawi ini, ditebus. Ini hebatnya bergennya Pak. Oke, kalau mau ditebus, tebusannya 1,6 juta dinar. 1,6 juta dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau harga emas hari ini 1 juta, berarti 4.250.000 itu 1 gram. Kalau 1 gram, berarti kalau 1 dinar berarti 4.250.000 Pak ya. 1 dinar. Berarti kalau 1,6 juta dinar, berarti kalikan aja. Kalikan aja. Itu. Apakah selesai? Enggak. Apakah bisa langsung dibebaskan? Enggak. Itu baru satu syaratnya, 1,6 juta dinar itu baru satu syarat. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, bebaskan seluruh tawanan kaum muslimin dimanapun yang pernah ditawan oleh Romawi. Dibebaskan semua wilayah yang pernah di situ kaum muslimin ditawan oleh Romawi harus dibebaskan. Selesai? Belum. Syarat yang ketiga, selama 50 tahun tidak boleh bangsa Romawi menyerang kaum muslimin di wilayah manapun. Tidak boleh. Selama 50 tahun. Ya, tidak boleh. Cukup? Belum. Selama 50 tahun juga Romawi harus bayar pajak tiap bulan kepada negeri kaum muslimin. Bayar pajak tiap bulan Pak. Ini kan gagah banget kita ini, ya. Punya bergen luar biasa ini, secara politik, secara militer yang luar biasa. Dan yang terakhir itu, ya, yang terakhir yang kelima, syaratnya adalah semua wilayah semua wilayah Romawi yang disinggahi oleh kaum muslimin menjadi milik kaum muslimin. Luar biasa. Maka itu sejarah Manzikert itu sejarah yang tanda petik memalukan bangsa. Karena banyak mana syaratnya dan itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena kaisarnya ditawan. Karena kaisarnya ditawan, maka itu harus dibebaskan. Ya. Dan itu terjadi 26 Agustus tahun 1071. Wal akhir, tepat hari ini pun juga 17 Agustus tahun 45, Allah hadirkan kemenangan ini untuk kita kaum muslimin di bumi Nusantara ini. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah Pak. 17 Agustus itu kan sebetulnya masa-masa kipit ya. Ini kan proklamasi itu diucapkan atau disampaikan di masa yang sebetulnya tidak ideal. Ya. 6 Agustus bom Hiroshima, Jepang mulai gelapakan. 9 Agustus bom Nagasaki, Jepang mulai kehilangan kekuatan. Ya, mulai ada
apa namanya, mulai ada hawa-hawa ini Jepang menyerah. Persis 14 Agustus Jepang menyerah. BPUPKI, maaf, sebelumnya apa? Badan Penyidik BPUPK kemudian berganti oleh Jepang karena itu sudah dekat banget ya. Tanggal 14 ketika Jepang menyerah itu di kapal milik kapal perang itu. Kemudian kan BPUPK diganti jadi PPKI. Diganti PPKI mau sidang. PPKI ini kan bentukan Jepang. Maka itu pemuda-pemuda kemudian malas ini. Kita ini merdeka masa bagian Jepang. Enggak usah. Akhirnya kan Soekarno diculik itu di Rengas Dengklok. Jangan pakai sidang PPKI. Enggak pakai sidang PPKI. Maka 16 Agustus sidang PPKI kan enggak jadi. Karena Soekarno dan Hatta datang. Karena diculik oleh para pemuda. Soekarno pengennya nanti saja ya, sampai benar-benar Jepang ngasih. Kata pemuda, jangan kasih, ngapain kemerdekaan dikasih oleh Jepang? Kita merdeka sendiri. Nah, gitu. Jadi kan luar biasa, Pak. Ya, masanya sempit sekali. Dan di saat selesai itu, kan sebetulnya Belanda tidak mengakui. Hatta hari ini, Pak, PBB itu mencatat kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa, Pak? PBB mencatat tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 27 Desember 49. Sesuai dengan penyerahan Belanda. Jadi kemerdekaan Indonesia dalam catatan PBB itu 27 Desember 49, bukan 45. Karena Belanda nggak mengakui, maka itu kenapa masih ada agresi militer. Belanda masih mengklaim tahun 45 itu milik Belanda, Indonesia ini. Karena itu dia nggak ngakui. Tahun 2005 pernah ada pernyataan secara de facto Belanda mengakui, tapi tidak secara de jure. Tahun 2011 diralat lagi, secara de facto nggak jadi Belanda mengakui. Coba Pak, sampai tahun 2000-an saja Belanda masih mendiskusikan Indonesia ini layak apa enggak merdeka tanggal 7 Agustus 45. Yang paling berani mengatakan ini siapa Pak? Mufti Palestina. Mufti Palestina itu bahkan tanggal 9 September tahun 44 saja, itu dia sudah bikin tulisan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu disebarkan tulisan tangannya ke wilayah-wilayah Timur Tengah. Maka yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 7 Agustus adalah Palestina. Bahkan Palestina itu mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum diproklamasikan. Jadi kalau hari ini Indonesia itu kok enggak igul-igul dengan Palestina, itu kebangetan. Kebangetan. Tahun 44 itu Palestina sudah dijajah, Pak. Tapi mereka mengakui, bahkan menginisiasi itu, menulis, menyebarkan, yuk kita dukung Indonesia merdeka. Itu tahun 44. Lu lupa nama muftinya ya. Tapi silakan nanti dibuka. Kemudian, maka itu ketika Indonesia proklamasi, siapa negara yang mengakui pertama, Pak? Negara-negara Arab, Mesir, Palestina ya. Negara-negara Timur Tengah yang mengakui. Yang lain mah belakangan. Belanda aja tahun 49, 4 tahun kemudian. Itu pun macam-macam ya. Maka benar-benar memang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan itu tidak bisa dinafikan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena Indonesia ini diproklamasikan di masa yang memang tidak ideal, yang tidak mudah. Maka itulah kemerdekaan ini harus kita syukuri dan kita jaga. Kita syukur dan kita jaga agar benar-benar kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang hakiki. Bukan sekadar kemerdekaan yang terbebas dari penjajahan fisik, tapi jiwa-jiwa kita masih terjajah sebagaimana hari ini yang masih bisa kita saksikan. Oleh sebab itu maka perlu ta'lim, perlu dakwah, perlu pendidikan yang mencerahkan, kajian-kajian yang mencerahkan, yang berkemajuan agar umat ini senantiasa benar-benar merdeka, tidak hanya secara fisiknya ya. Hatta hari ini pun kita tanda petik terjajah secara fisik melalui teknologi. Apa-apa kalau ada bawa HP terjajah kita, seolah-olah hari ini sulit sekali. Belum waktu baru ngeh Pak, waktu ke Jakarta itu ternyata kita kalau nggak punya kartu itu kemana-mana susah. Hendak bayar parkir aja baik ada mau dibayar tunai, harus pakai e-money, harus pakai e-money. Parkir ini hendak 4.000 nih bayar ada mau. Karena mau harus pakai itu. Ya, Masya Allah kita ini, ya Allah alam mungkin sudah masa, tapi janganlah kita kemudian terjajah secara intelektual, terjajah secara budaya dan seterusnya. Maka itu mari
kita jaga kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para ulama ini dengan mengisinya dengan nilai-nilai kebaikan, terus memperjuangkan nilai-nilai keislaman, karena inilah sebetulnya di antara tujuan besar kemerdekaan Indonesia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Aqulu qouli hadza subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.